Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Oke, kita mulai nanti jam 8 lebih 10 ya. Ini boleh sharing-sharing dulu. Mungkin lagi pertama masuk ke sini ya, ke ngaji meta. Salam kenal buat teman-teman sekalian. Ini izin aku prepare dulu ya. Oke, siap. Mungkin udah kelihatan kali ya. Siap. Oke, waalaikumsalam. Oke. Eh, bisa cek kolom komen teman-teman, bisa untuk komen nggak ya? Silahkan, bisa tes-tes untuk kolom komennya. Oke, siap Mas Heri. Oke, Waalaikumsalam Mas Haris. Ini ada Mbak Ulfa, ada Mas Hari. Lagi pertama atau sudah bergabung sejak lama di Ngaji Meta? Oke, selamat datang Mas Hari. Nah, buat teman-teman yang baru pertama nanti tak jelasin apa itu ngaji meta. Jadi ini kayak ekosistem ya, komunitas buat kita bersama. Jadi sebenarnya programnya itu rencananya ada 4, tapi baru aku launch dua ya. Nanti rencananya ada 4. Yang pertama yang sudah hampir 8 bulan rutin itu ngaji meta ads pada subuh ya. Kemudian hmm, ngaji produk digital ini sebenarnya baru jalan ini di 2 bulan ini sih. Awalnya dulu di jam 3 pagi, Rabu jam 3 pagi. Nah, kemudian di 2000 per Januari ini banyak teman-teman yang request pindah malam ya, jam setengah 8 kayak gitu. Nah, ada juga baru coming soon itu tuh ini ngaji meta ads lanjutan bagi teman-teman yang udah join lama, pengen materi yang lanjut, ya. Nah, nanti ada kayak gitu. Nah, itu sekilas tentang meta ads. Oke, nanti kita akan mulai, kita prepare-prepare dulu. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan atau sharing-sharing, pernah, apakah di sini udah sering jualan produk digital? Bisa affiliate, bisa produk sendiri, silahkan kalau mau share pengalamannya. Jadi ini ya, ini bagi yang udah lama, jadi ada hamba Allah yang bikinin saya itu eh, brand identity ya. Jadi logonya dibikinin ya. Dan eh, aset brand untuk ngaji meta, nama ngaji meta pun dibikinin. Ini kemarin ada hamba Allah yang bantu. Terima kasih. Jadi sekarang lebih profesional tampilannya. Ya kayak gitu ya. Terima kasih hamba-hamba Allah yang bantu. Ya, oke oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Iya. Iya Nah, Mas, Mas boleh tanya, izin tanya? silahkan Mas. Iya. Alhamdulillah yang selama ini saya sering lihat ngaji meta.
mengenai yang di linknya itu sering saya pelajari sudah seminggu kali ya. Cuman saya ini mengalami kendala di ini ya di lead. Jadi saya pakai pakai apa ya LP-nya itu pakai yang Skyleft. Oke. Nah itu kok leads-nya nggak kebaca padahal eh, suka ada leads yang masuk padahal ada 10 ada 5 kadang yang masuk cuma Oh nggak iya. kebaca leads di itunya jadi saya suka bingung evaluasinya itu kenapa ya Mas? Bisa jadi pemasangan pixelnya Mas yang salah. Mungkin Oh, ID-nya, mungkin eh, itu kayaknya di pixelnya aja, pemasangan pixelnya aja. saya juga udah download Meta Helper-nya cuma yang Ah, sudah kebaca cuma saya pasang itu di apa pixelnya itu untuk apa namanya yang view konten sama yang di formnya itu dia purchase apakah harus purchase atau lead atau intuitive checkout atau apa ya? oke. Nah, kalau modelnya CTWA, di Iya. formnya itu atau di tombol ke WA-nya diganti Mas jadi lead, biar kebaca lead. Nah, Oh gitu. ya kalau bawaan kan initial checkout ya, misal form itu. Ah, Nah, iya. ketika nggak payment gateway, pembayaran otomatis, kalau pembayaran Iya. otomatis biarin aja initial check out. Kalau ke WA, jadiin lead, nanti nggak kebaca lead nanti. Oh gitu. Jadi Ya, pasangnya lead di formnya ya Mas ya. ya, Saya pakai sih itu sih yang dari LP langsung ke WA. Jadi pas nah, klik langsung ke WA maupun itu pembayaran virtual account atau COD. oke, oke. Karena modelnya di Skalev order online itu pixel purchase-nya itu udah otomatis, Mas. Dia, misal nanti udah bayar, kemudian uangnya masuk, udah otomatis tercatat sebagai purchase. Kayak gitu. Oh, kadang saya tercatatnya itu pas sudah ngubah status jadi konfirmasi atau enggak sip apa shipper pengirim dalam pengiriman baru dia ada leadnya ketemu Nanti coba aja seperti itu. yang pixel apa initial checkout-nya aja Mas di custom apa custom matrix-nya coba diubah ditambahi checkout initial itu mungkin tercatat di situ. Oh iya 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 baik Mas. Ya terima kasih banyak Mas infonya. Ya udah oke sih Mas. Wah ini Mas Aan udah mulai ngiklan nih, mulai untung. Nah ini ya teman-teman kembali ke ngaji meta. Ini aku jelasin sedikit bagi teman-teman yang baru mulai. Selamat datang buat teman-teman. Ini kita ada di komunitas ngaji meta ya. Kemudian teman-teman bisa kunjungi eh, sosial media ngaji meta ada ngajimeta.com, kemudian akun YouTube-nya ngaji meta, Instagram-nya juga ngaji meta. Nanti bisa dimanfaatkan, pure ya, kayak gitu silahkan. Kemudian ini teman-teman eh di 2025 itu Alhamdulillah ngaji meta ada yang baru ya. Dari mulai band, kemudian identitas, ya ini dibikinin hamba Allah ya. Terima kasih. Nah, habis itu rencananya ini yang akan di launching untuk 2025. Ini apa? Baru rencana sih, tapi yang udah launching dua. Apa aja tuh? Satu ngaji meta pada subuh. Nah, ini udah berjalan hampir 8 bulan, teman-teman. Jadi, selain Senin malam ini ada ngaji Meta pada subuh khusus membahas iklan di Meta ya, secara umum jam 5. Kemudian hari ini nih ngaji Meta apa produk digital terkait produk digital. Ini setiap Senin ya, Senin jam 8 malam. Nah, kemungkinan ada sekitar 8 juga 6 atau 8 secara kurikulum ya teman-teman. Nanti bisa diugitin semisal eh, tidak berhalangan seperti itu. Kemudian
ada yang request ini ya. Ini kemarin kita laksanakan yang ngaji produk digital itu Rabu jam 3 pagi ya. Udah jalan berapa ya? 4 kali kalau nggak salah. Nah, pada pada minta ini request jam malam. Nah, akhirnya kita coba pindah ke hari Senin. Kebetulan pas free, eh, tak pindah hari Senin. Untuk dua ini free ya teman-teman. Nah, ini free, semua free, dimanfaatin aja. Kemudian aja ngaji meta lanjutan, ini baru coming soon. Jadi teman-teman yang ikut lama itu pengen request untuk materi lanjutan ya berkaitan dengan berikan meta ads yang versi expertnya gitu. Nah, ini coming soon baru tak cari-cari waktunya kemungkinan Rabu jam 3 pagi ya, gantiin yang ngaji produk digital. Kemudian kemarin itu ada yang WA juga banyak sekitar hampir 500-an 300 sampai 500-an jamaah itu WA ada privat meta ads enggak ada tapi kalau sebanyak itu aku nggak bisa ini ya teman-teman nggak bisa melayani dan nggak bisa membantu makanya ini juga coming soon baru ngajak teman-teman saya yang mau untuk dampingin jadi mentor yang memang dia expert di industrinya kayak gitu. Ini ya sekilas tentang ngaji meta. Nah, untuk dua ini yang baru yang sudah launching dan berjalan bisa dimanfaatkan aja kayak gitu teman-teman. Nah, malam ini khusus sesuai jadwal kita eh, ngaji digital produk ya, step by step menjual skillmu. Nah, ini mungkin nanti akan berjalan 6 sampai 8 secara kurikulum kayak gitu. Ini by pengalaman saya dan sudah cukup lama saya berkecimpung di industri edukasi ya, hampir 4 tahunan, 4 tahunan lah. Nah, kayak gitu. Nah, nanti bisa dimanfaatkan. Itu sekilas tentang ngaji meta. Itu ya teman-teman. Udah lumayan ya, udah 50. Oke, siap. Oke, ini teman-teman kita awali dulu dengan basmalah ya, bersama ya. Dan untuk yang di luar keyakinan bisa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai teman-teman. Nah, kita akan mulai. Jadi ini di bab pertama, chapter yang pertama, ini berkaitan dengan mindset dan eh, riset market ya, karena penting sekali. Menurutku ini yang paling penting karena memang perjalanan teman-teman, apalagi yang baru mulai itu cukup panjang ya. Jadi jangan samakan beriklan itu nanti judul ya. Kita bertaruh di pagi hari 50.000 berharap nanti malam jadi 500.000. Nah, tidak seperti itu karena ada prosesnya, ada apanya fase-fasenya. Nah, ini makanya perlu tak sampaikan ya, perlu tak sampaikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini semoga nanti menambah insight teman-teman. Oke, ini program seri yang kedua dari Ngaji Meta, Ngaji Digital Produk. Karena cukup masif ya yang jualan digital produk. Nah, why kenapa ini akhirnya tak bikin dan teman-teman bikin itu karena ini teman-teman. Kenapa ada kelas ini? Jadi latar belakangnya juga cukup kompleks dan cukup mengkhawatirkan ya. Satu, harapannya ini jadi komunitas kita bersama ya, wadah dan diskusi untuk penjual produk digital ini ya dalam tanda kutip lebih beradab dan beretika. Nah, ini. Nah, kita akan bahas nanti. Karena kenapa? Satu, banyak scamming ya, scamming lewat modus produk digital, teman-teman. Ya. Ya kayak apa ya dulu kan banyak pas zamannya Binomo itu kan model-modelnya kayak gitu ya. Flexing-flexing lah, pamer
yang ya capek lah ending-endingnya kan kemudian cari member kayak gitu. Nah, banyak scamming lewat modus digital kayak gitu. Kemudian banyak kelas abal-abal juga yang overclaim. Nah, akhirnya dari dua hal ini, teman-teman nanti lebih bijak ya. Satu, ikut kelas dan nantinya kan teman-teman akan nyegur ya, jadi penjual produk digital. Akhirnya ya jangan sampai seperti itu. Gitu. Kemudian banyak juga yang WA ke saya lumayan banyak sekali. Banyak yang jamaah itu yang tertipu dan kecewa terkena iklan-iklan itu. Sudah investasi, kemudian mereka sudah beriklan hampir jutaan rupiah kayak gitu. Kemudian menurunnya adab dalam muamalah industri edukasi ya. Nah, ini yang menurutku akhirnya jadi rentan. Nah, yang terakhir, nah harapannya kan teman-teman nanti jualan produk digital, jual pengalamannya, expertise-nya, atau enggak nanti kerja sama orang-orang yang expert, kemudian teman-teman menjualnya. Harapannya jadi guru yang bisa menjadi teladan untuk murid-muridnya. Nah, ini yang akhirnya jadi why kenapa ini diadakan kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini ini habis ini materi tenang aja. Tapi ini perlu tak sampaikan nih, biar nanti enak ya. Satu, ini ada adab seorang guru. Habis ini langsung jadi guru kan ini. Tidak berhenti menuntut ilmu yang jelas. Kemudian bertindak berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena nanti murid teman-teman itu banyak, yang teman-teman itu edukasi banyak ya. Jangan sampai berhenti nuntut ilmu, kemudian tetap bersikap tenang, keempat tidak takabur ya. Bersikap lemah lembut, tidak membanggakan diri, kemudian mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami oleh murid-muridnya, kemudian tawadu, bersedia menjawab secara sederhana, menghindari sikap yang tak wajar, sama mendengarkan argumentasi lawan bicara. Nah, ini sebenarnya peringatan juga buat khususnya saya ya. Nah, nanti diingatin aja semisal saya melenceng ya. Kayak gitu. Oke ya, teman-teman, ini way-nya. Oke, kita akan lanjut babakan mindset. Kenapa mindset? Ini berkaitan dengan visi jangka panjang. Ya, karena jujur aja, misal teman-teman yang baru mulai, kemudian baru nyegur di dunia digital, dan mungkin juga pernah kena iklan-iklan yang overclaim dan lain sebagainya. Kondisinya teman-teman baru mulai dan nggak ada jalan pintas. Jalan satu-satunya berproses ya, jalan-jalan satunya berproses dan butuh waktu yang panjang, jalan yang terjal juga, nanti ada malas, capek dan lain sebagainya. Ketika mindset dan visi jangka panjangnya ketika belum terbentuk, belum dibikin, biasanya akan ini apa berhenti di tengah jalan. Nah, wah ini sebulan dua bulan kok ini ya udah jalanin iklan atau jualin produk digital kok nggak cuan-cuan ya, udah habis jutaan ya. Nah, coba kita tentuin dulu start with why-nya ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini atau bisa berlandaskan ini atau bisa hal-hal yang lain kayak gitu. Nah, aku ngambil ini sebenarnya yang akhirnya jadi mega project masa depannya atau jangka panjangnya. Eh, jadi kenapa kita bisa persisten atau konsisten itu sebenarnya ada kekuatan non teknis yang kemudian itu jadi tujuan kita jangka panjang sebenarnya ya. Bukan dengan apa namanya tool-tool produktivitas atau
alat-alat untuk eh, bisa konsisten, tapi ada kekuatan besar, namanya visi. Nah, namanya visi. Biar teman-teman itu secara eh, hari demi hari melakukan hal-hal yang sama, tapi fokusnya visi jangka panjang, akhirnya insya Allah nanti konsisten. Nah, ini aku pakai ini apa namanya why-nya. Jadi karena kita mau share ilmu, ya. Jadi ada 7 hal nih yang ternyata walaupun kita besok mati itu masih mengalir tuh rezekinya ya. Nah, salah satunya ini ada orang yang mengajarkan ilmu nih. Nah, ini yang akhirnya membuatku semangat dan alhamdulillah bisa resisten ya sampai di tahun kedua ini di ngaji Mita. Tuh, ini why-nya. Nah, teman-teman tentukan ini dulu biar nanti kuat secara jangka panjang ya. Nggak cuma sebulan 2 bulan. Tuh ya. Lanjut kita ke materi. Nah, itu secara visi jangka panjangnya. Nah, ini terkait peluangnya. Ternyata industri edukasi itu Indonesia itu termasuk pertumbuhannya 10 besar, teman-teman. Ya, setelah India, Cina, Malaysia, Romania, Polandia, Ceko, Brazil. Bayangin tuh ya, pertumbuhan rata-rata per tahunnya itu hampir 7,9% nih. Nah, akhirnya kenapa produk digital itu happening? Ya memang di Indonesia itu cukup pesat perkembangannya, sehingga marketnya cukup besar market edukasi. Nah, ini secara datanya, kayak gitu. Kita lanjut aja ya. Nah, untuk jenis-jenis produk digitalnya, teman-teman bisa pakai ini karena secara simpelnya itu kan jual produk digital itu kita jual expertise ya atau pengalaman kita ya. Nah, nanti dari pengalaman expertise itu bisa teman-teman susun atau rakit dalam bentuk-bentuk seperti ini. Kayak aplikasi atau SaaS, kemudian e-book, webinar, program, website, e-course, worksheet, template. Nah, ini hanya bentuknya aja, terserah nanti bisa dibikin eh, semacam ini ya. Yang jelas eh, teman-teman nanti bisa menentukan niche dan expertise yang mau akan dibuat produk digital gitu. Nanti kita coba ini ya. Ini kita lihat ada yang nanya nih. Magelang nyimak. Oke, aman. Oke ya. Oke, lanjut. Udah aman suaranya? Aman ya? Siap. Nah, ini berkaitan dengan konsepnya. Habis itu, sorry, salah share screen ternyata. Karena marketnya cukup luas nih produk digital. Ini ya teman-teman, tak ulangin lagi. Ini bentuk produknya yang teman-teman nanti bisa bikin. Di mana teman-teman bisa membuatnya eh, dengan alat-alat yang gratis dan sederhana mungkin menjadi bentuk seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, biasanya ini yang terjadi dan selama saya ngajar, yang terjadi ini melabeli dirinya gaptek dan nggak bisa. Padahal kan ini ya cuma belum biasa aja kan sebenarnya. Nah, gaptek itu akan hilang ketika teman-teman ulang-ulangi aja. Ya, buktinya dulu ketika zamannya masih HP cetut kayak gitu, kemudian keluar Android dengan namanya WhatsApp, banyak itu orang-orang yang menganggap gaptek. Nah, tapi karena dipaksa harus menggunakan Android, tiba-tiba setahun kemudian dia bisa tuh.
Akhirnya kan kesimpulannya cuma belum mencoba aja kan. Jangan akhirnya nanti kita mengambing hitamkan kata gaptek ya. Nah ini akhirnya mental blocknya yang perlu dihilangin. Kemudian nggak mau ribet ya, pengen jalan pintas, shortcut. Oh, alhasil milih alhasil ini ya terpancing dengan jalan-jalan instan ya. Ya mungkin pernah ada ya yang di sini kepancing jalan-jalan instan kayak ya nggak usah tak sebutkan banyak di luar sana ya. Kemudian merasa rendah diri dan kemampuan terkait skillnya yang dimiliki. Bahkan belum tahu, ada juga yang belum tahu skillnya apa. Nah, nanti ada alternatifnya, teman-teman. Yang jelas, ketika kita merasa rendah diri, gini teman-teman, kita posisikan aja ketika kita udah nemuin skill, katakanlah desain nih. Kita coba ukur nih, kira-kira dari skala 1 sampai 10, skill kita di skala mana? Katakanlah aku skill desainku di angka 7 nih, ya. Karena aku nggak bisa desain-desain banget. Angka 7. Berarti aku nanti sharingnya di orang-orang yang levelnya 2 sampai 4 aja. Ya, kayak gitu. Nah, yang levelnya 8, 10, dan expert, udah ada yang ini. Udah ada yang nanti yang ngurus kayak gitu. Udah ada marketnya masing-masing. Dan mereka yang ada di level atas, tenang aja, mereka sudah terlalu sibuk dengan urusan mereka, teman-teman. Nanti nggak mungkin teman-teman akan apa ya dikomentari dan lain sebagainya. Waktu mereka mereka nggak ada waktu untuk komentari kita, tenang aja. Gitu ya. Ketika kita merasa rendah diri itu. Kemudian, nah ini akhirnya eh, skill yang kemudian teman-teman harus pelajari satu, beriklan yang jelas ya, skill ngiklan. Nah, nanti boleh tuh mampir di kajian Meta Ads untuk skill ngiklannya. Kemudian skill menulis, copywriting, karena kan jualan di digital yang notabene kita nggak pernah ketemu, ya, kan itu nulis semua ya. Dari mulai kita bikin iklannya, landing page-nya, sampai CSing, semuanya kan copywriting. Nah, yang terakhir adalah skill public speaking-nya. Nah, ini perlu berlatih, dibiasakan kayak gitu. Kemudian jangan males ngulik ya, jangan males belajar. Menurutku selain di Ngaji Meta juga banyak platform yang menyediakan atau komunitas yang berbagi sharing terhadap apa ya produk digital. Nah, nanti bisa join aja atau di YouTube juga bisa kayak. Yang jelas jangan takut gagal karena pasti kegagalan itu ya. Bisa jadi percobaan 1 sampai 5 teman-teman itu nggak membuahkan hasil. Bisa jadi nanti percobaan ke 30 mungkin 50. Nah, kayak gitu. Jadi biasakan. Nah, ini biasanya yang terjadi sepengalaman saya ya, ini melabeli diri gaptek, kemudian nggak mau ribet ya. Ah, males mas bikin. Akhirnya eh, secara penguasaan produk ya kurang, akhirnya nggak tahu marketnya, ya iklan akhirnya boncos kayak gitu. Merasa rendah diri, kemudian nggak pede di kamera, males belajar, takut gagal. Nah ini itu ya teman-teman. Kemudian ini masih di ini ya, ini persisten teman-teman materinya. Nah, tak ganti dulu. Nah, yang terakhir adalah persisten. Apa itu persisten? Ini tuh kakaknya konsisten. Kalau konsisten kan kita ulang-ulangin kerjaan yang sama ya. Tapi kalau persisten itu kita tahan dengan rasa sakit apa namanya melakukan konsistensi harian. Karena menjadi konsisten dan persisten itu menyakitkan loh sebenarnya ya. Dan teman-teman harus tahan itu. Contoh nih.
Kan kita nanti belajar bagaimana riset market nih. Kemudian muncul tuh asumsi-asumsi data. Nah, dari produk itu kan perlu kita lempar, ya. Kita lempar, kita tes, ternyata ya eh, nggak bagus nih. Nah, kita cek lagi, ya, kita tes lagi. Nah, kayak gitu aja. Tes, perbaiki, tes, perbaiki sampai berhasil. Ulangi sampai berhasil. Nah, ini kan ini butuh energi ya untuk konsisten kayak gini. Apalagi gagal kan menyakitkan nih. Menyakitkan teman-teman, nanti udah ada produk digital, kemudian diiklanin Facebook Ads. Dalam posisi tes dan operate ini kan teman-teman harus uji coba iklannya, belajar ngiklan, bikin produknya kan ini ya menyakitkan ya itu ya. Nah, harapannya teman-teman persisten. Begitu pula teman-teman yang eh, notabene-nya sedang reseller atau apa ya, dropship dan lain sebagainya, perlu tuh gini juga. Karena walaupun reseller, kemudian affiliate, kemudian dropship yang katanya juga produk winning, tapi biasanya juga eh, tidak sama tidak sama hasilnya. Nah, teman-teman tetap harus melakukan testing kayak gitu. Apalagi yang cuma waton comot, kemudian nggak tahu market yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, nah ini ya, ini babakan untuk mindset. Memang sengaja tak spill di depan karena berkaitan dengan energi atau bensin. Ya, ini bensinnya. Ya, nah, ketika capek kembali ke start with, dibaca lagi biar nanti oh iya jalanku masih panjang. Kemudian ini mobilnya. Oke ya. Itu teman-teman di bab yang pertama ini. Oke ya. Siap. Lanjutnya kita akan masuk ke bagian riset market. Ini ya, ini chapter 2-nya teman-teman. Targetnya nanti pertemuan kita ini ya, 2 sampai 3 chapter ya. Nah, nanti ada tugas, beberapa tugas. Ini nggak wajib untuk dikerjakan. Kalau mau ngerjakan ya silahkan ya, kayak gitu. Jadi biar nggak mau bebani, biar nanti yang apa, biar nggak sungkan ketika belum ngerjain terus nggak berangkat kan kayak gitu. Nah ini nggak sifatnya nggak wajib. Oh, ini teman-teman, ini kita masuk ke chapter 2 namanya riset market. Sebenarnya teman-teman enaknya kalau mau main di produk digital pilih niche market ini. Jangan mass market. Contoh mass market itu kayak kita jualan sembako, pasarnya luas gitu loh. Semua semua lapisan masyarakat itu beli gitu. Mass parfum, herbal, semua kan ini ya, marketnya kan luas ya. Nah, enaknya ini kita eh, bikin di market yang spesifik aja dulu ya. Market bukan lagi niche market tapi nanti bisa kita micro market ya. Nah, kita akan jelasin apa itu. Nah, ini tak jelasin niche market dulu. Jadi ini itu ada sekelompok orang ya kalau kalau di lingkaran ini ya. Nah, di setiap orang ini kan akhirnya nanti kita bisa kelompokin dengan berdasarkan masalah mereka ya. Nah, kemudian produk digital kita itu hadir. Contoh nih, ada kita cari niche market katakanlah karyawan. Karyawan umur 30, 35 punya eh, apa pengen desain atau punya set project kayak gitu ya udah kita bisa ambil masalah itu kemudian kita kasih tuh produk digitalnya sebagai solusi.
Nah, di sini teman-teman untuk menentukan niche market itu sebenarnya ada dua hal sih teman-teman bisa digunakan ya. Kalau ini baru tak tulis satu, nanti tak tambahin. Yang pertama itu konteksnya ketika kita bikin produk digital sendiri. Yang jelas biar apa ya, nggak belajar lagi, ya sesuai dengan expertise kita. Kita lihat diri kita expertise apa sih. Atau ketika masih bingung, aku ini expertise apa ya, coba tarik 3 sampai 5 tahun ke belakang. Orang-orang itu sering minta bantuan ke kita ngapain? Nah, itu bisa jadi eh, expertise teman-teman. Jadi orang-orang itu menganggap kita jago desain ya gitu, jago edit video, jago iklan. Nah, kayak gitu. Cara cara nyarinya sesimpel itu sebenarnya, ya. Atau teman-teman bisa by latar belakang pendidikan, misal lulusan gizi atau lulusan kesehatan, nanti bisa bikin PDF diet karena sesuai dengan latar belakang pendidikan ya. Nah, nanti teman-teman ketika bisa menemukan ini lebih enak. Karena apa? Satu, lebih mendalami, ya, lebih menjiwai dan marketnya teman-teman lebih tahu. Karena nanti ada proses copywritingnya. Nah, itu. Jangan jual sesuatu yang teman-teman belum pernah tahu dan belum pernah coba. Ya, nanti tulisannya, kemudian materi jualnya itu kaku. Ya, itu kayak kita itu eh, apa ya? Ya cuma menghambur-hamburkan uang untuk iklan, ya. Karena materi jualannya, copywritingnya itu nggak private banget buat customer kita. Nah, ini pastikan tuh. Atau bisa lewat Google Trend, lihat kompetitor, riset online course, kayak gitu. Nah, ini ya, tentukan ini ya. Nah, nanti tak praktekin risetnya. Atau yang kedua, ketika kita, oh belum menemukan banget, kita bisa ngajak temen atau relasi yang expert di situ. Katakanlah teman-teman udah berapa ya, hampir setahun di ngaji Meta, udah oke tuh secara ngiklannya, bingung ya, ya udah kita bisa kerjasama sama eh, teman kita ya. Nanti untuk model kerjasamanya di pertemuan berikutnya tak bahas bagaimana cara bagi hasilnya, kemudian menentukan apa bayarannya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan kedua. Kayak gitu. Katakanlah ada teman yang dia jago terkait finance. Ya udah, kita bisa bikin jasa keuangan, jasa laporan pajak, bikin aplikasi laporan bulanan. Nah, seperti itu konsepnya. Ada dua hal itu ya. Nanti bisa dipakai. Atau paling pahit nih, paling pahit. Ini agak nggak rekomendasi sih sebenarnya. Eh, Jualin produk orang. Ketika konteksnya teman-teman ini ya, secara follower dan otoritas itu bagus, bisa aja sih seperti itu ya. Tapi agak sulit nanti karena jujur aja produk digital itu personal branding si pembuat, personal branding si ngomong itu melekat di produknya. Itu akhirnya nggak bisa dipungkiri hal itu ya. Contoh ketika teman-teman jualin produk saya ekor semisal. Wah, aku ngiklan jor-joran dan eh, gede banget ya. Oh, bagus di tempatku. Nah, ketika nanti teman-teman nyoba dan plek secara settingan ya, bisa jadi nggak sesuai. Karena apa? Satu, sosmednya otoritasnya bukan atas namaku ya. Nanti biasanya ini teman-teman agak agak nggak sesuai harapan kayak gitu teman-teman. Nah, ini konteksnya jangka panjang ya. Tuh,
Itu dulu, nanti kita akan coba riset. Boleh silakan kalau ada yang mau bertanya di bab ini. Tadi udah ada mindset, kemudian how to menentukan eh, apa ya, mau main di market apa. Enaknya baik lihat dalam diri dulu. Nanya Mas Agung. Silahkan Pak Eka. Mas Agung, kalau untuk orang yang belum nemu passionnya atau mungkin spesialisasinya ya Mas Agung ya, Mhm. itu misalkan pengen memulai itu misalkan lagi ini pakai affiliate mungkin bisa ya kali ya Mas Agung ya. Itu Boleh. untuk di akunnya gimana Mas Agung? Perlukah kita personal branding? Sementara kan untuk produk affiliate nggak bisa kita bisanya kan lebih dari satu satu niche ya biasanya. Itu gimana Mas Agung ya kalau kayak gitu? eh Mungkin di sebelum 2020 bisa ya. Kalau sekarang kondisinya agak susah, Pak. Eka. Kondisi ini ngomongin landscape ya. Landscape landscape beriklannya itu sekarang kan pengiklan semakin banyak satu. Kemudian jumlah Ya. orang yang sorry, spend time orang lihat apa IG dan Facebook kan berkurang. Akhirnya kita itu sebenarnya itu berlomba-lomba cari ya cari jam tayang orang. Bisa nggak sih eh, ki- ketika mereka lihat pertama kali muncul iklan kita yang pertama. Nah, akhirnya iklan semakin mahal. Nah, ketika kita model hit and run, kemungkinan untungnya akan tipis banget, Pak Eka. Makanya eh, cara mainnya akhirnya jangka panjang. Contoh, saya berikan produk e-course nih, semisal. Nah, biasanya di produk yang pertama ini kita itu nggak untung biasanya. 50-50 lah antara kita ngeluarin biaya iklan dan profitnya. Nah, biar untung, ini kita upselling lagi. Nah, biasanya nggak gitu. Nah, ketika pun ada, biasanya cuma bertahan sebulan 2 bulan aja, Pak. Karena affiliate, dropship kan biasanya ada musimnya ya. Kecuali nanti eh, masih oke lah untuk latihan, untuk mengawali ya, biar hafal fitur-fiturnya, hafal polanya masih oke kayak gitu. Tapi harapannya teman-teman nanti bikin personal branding biar jangka panjang. Tahun, 2 tahun iklannya tetap oke aja kayak gitu. Itu ya, Pak. Oh, jadi baiknya memang harus kalaupun affiliate tetap harus dengan niche yang sama ya Mas Agung ya? Enaknya ya, Pak. Oke. Kalau Siap. pengen coba banyak silahkan, tapi biasanya cuma buang-buang duit aja, Pak. Oh gitu. Mungkin ini pengaruhnya sama trust orang-orang yang lihat itu ya. Iya benar, Oke, siap siap. Makasih Mas Agung. siap. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Berapa lama riset dilakukan, Mas? Nah, Mas Hari ini. Ini banyak ya, bentar ya. Teman-teman tak jawab semua. Nah, untuk riset nih ya, teman-teman. Teman-teman bisa tar, satu nih. Teman-teman bisa riset di Udemy, Udemy. Ini tapi pastikan dulu ini ya, teman-teman udah menemukan expertise apa dalam dirinya atau udah kerja sama sama orang, ya. Pastikan tuh, ya, biar apa? Nah, nanti kita bisa cari temanya. Nah, contoh ini, Udemy ini sebenarnya platform luar negeri yang di mana mereka itu jualnya produk digital semua. Ya, kayak marketplace tapi produk digital. Nah, di sini banyak tema kayak data science, IT certification, leadership, dan lain sebagainya. Nah, ketika udah katakanlah kita temanya leadership nih. Nah, udah ada banyak judul nih yang bisa kita coba untuk lempar ke market. Mana sih yang oke.
Bayangin nih, harganya 500.000 udah kejual 1.500.000 apa 1.500 ini kan hampir berapa nih 750-an juta mungkin so eman kan nah ini 12.000 The Science of Leadership nah, modelnya kayak gitu teman-teman nih atau kita bisa coba tema eh, katakanlah teman-teman sudah menemukan oh aku kayaknya diet nih ekspertisku diet nih. Ketika pun mau affiliate, pastikan sesuai dengan latar belakang atau minimal pernah ngalami ya, teman-teman. Nah, ini tentang kesehatan. Ini banyak nih, kayak bagaimana kita itu menyusun ya pola makan yang sempurna dan eh, rencana gizi ya. Nah, ini best seller nih. Ini pasti laku juga nih terkait kesehatan. Nah, ini bisa kulik-kulik nih judul-judulnya yang laku. Nah, kita cobakan ke market Indonesia. Menurutku nggak hampir beda ya, teman-teman. Ya, biasanya kalau di US itu rame, mungkin di Indonesia 2 sampai 3 tahun baru rame ya. Kayaknya ini termasuk rame. Nah, ada juga semisal kesehatan udah edukasi, semisal marketing. Nih, nanti bisa riset bikin. Hmm. Ya, oke. Nah, ini banyak nih. The Complete Digital Marketing Guide. Nah, tentang digital marketing atau web. Misal teman-teman eh, jago coding nih. Banyak di sini sudah banyak sudah bisa nanti untuk risetnya. Ini siapa lagi nih? Ini dari Mas Yogi nih. Mas Agung, kalau kita masih bingung mau jual produk digital apa, misal e-book orang kita retouch, redesign di ATM, itu apakah boleh? Dan kita kira hukumnya gimana ya? Apakah ada risiko hak cipta? Oke, untuk Mas Yogi Krishna. Nah, kalau mau redesign, pastikan pilih produk-produk yang PLR, Mas Yogi. Ya. Nah, dalam produk digital sendiri itu ada beberapa lisensi ya. PLR, kemudian MRR kayak gitu. Kalau PRR, teman-teman ini apa namanya? Boleh beli, kemudian bisa dijual lagi. Terserah mau diedit atau enggak, itu lisensinya. Tak saranin ngedit biasanya kalau kita kulaan produk-produk kayak gitu itu biasanya kualitas atau materinya itu udah lama ya makanya mereka bisa jual 100.000 dapat 1.000 produk kan nah biasanya kualitasnya itu di bawah kemudian kalau MRR itu kita beli mereka ada orang yang beli mereka juga bisa jual nah kalau mau aman dan beretika kayak gitu Mas Yogi biar nggak secara akad dan apa ya jualannya itu oke dan barokah kayak gitu. Nggak usah terburu-buru dan manajemen ekspektasi aja ya. Nggak usah buru-buru dan manajemen ekspektasi aja. Itu Mas Agung kan banyak nih yang maunya modal gratisan aja. Apakah funneling, soft selling harus kita makin galakan atau tetap bisa hard selling dengan cara-cara tertentu? Bisa aja Mas. Nanti untuk funnelingnya bisa dicoba dari mulai gratisan atau langsung berbayar kayak gitu karena setiap produk atau setiap market itu beda-beda ya. So, Mas Agung efektifkan ngiklan satu akun satu pixel satu niche atau campur-campur supaya dapat winning menurut pengalaman Mas Agung. Kalau satu niche Pak Aan, Mas Aan, aku konsen satu niche di karena expertise-nya di marketing, branding, dan selling, pasti aku maininnya di niche itu aja. Akhirnya satu iklan pixelnya sama pun nggak apa-apa, ya.
Karena nanti si yang ketangkap akhirnya ya itu aja apa interestnya terkait marketing gitu. Itu ya. Itu di Udemy komisinya berapa, Mas? Eh, ini ini Mas atau Mbak ya? Kak Nurfi, untuk Kak Nurfi itu apa ya? Modelnya bukan affiliate ya. Itu just tempat kita ini aja, riset aja, riset-riset judul yang lagi eh, apa? Lagi booming kayak gitu. Ketika mau dijualan di situ bisa aja sih, tinggal bikin akunnya. Nah, kayak gitu. Ini Mas Eka, untuk rekomendasi eh, cari PLR-nya di mana? Nah, ini ada akun namanya etsy.com, mungkin pernah dengar juga. Teman-teman bisa cari di sini. Nah, ya, pastikan teman-teman nyoba dulu, ya. Jangan sampai teman-teman belum nyoba, kemudian dijual ke orang. Kasihan orangnya. Pastikan jaga kualitas dan servisnya bagus, ya. Nih, katakanlah tinggal masuk Etsy aja, kemudian PLR gini sesuai lisensi. Kemudian katakanlah Canva, mau bikin template Canva. Nah, nanti udah keluar, ya. Ini, ini kan template-template Canva ya. Nah, ini PLL, MRL, Canva. Nah, ini juga banyak nih. Tinggal nanti riset di sini PLR, kemudian kasih embel-embel niche marketnya teman-teman. Nanti akan muncul produk PLR yang akhirnya secara akad teman-teman bisa langsung pakai aja atau diedit. Jadi lebih legal gitu. Nih ya, ini mending ini ya, pastikan repot di awal aja daripada nanti teman-teman bermasalah di belakang. Iya, ini udah tak apa sampaikan sekarang, mending repot di awal daripada teman-teman nanti banyak masalah di belakang, ya. Karena soalnya industri ini lumayan agak mulai banyak orang yang bermasalah kan. Nah, ini ya. Saya ulangi, mending repot di sini sekarang awal-awal persiapan produk dan lain sebagainya daripada nanti bermasalah di belakang gitu. Nah, maksud manajemen ekspektasi apa ya, Mas? Nah, ini contoh manajemen ekspektasi ya. Kan banyak sekarang berseliweran kayak 1 M pertama eh, sehari 10 juta. Nah, ketika teman-teman nggak memanajemen ekspektasi, nanti kepancing tuh. Nah, bagi kita, bagi mereka yang udah menjalankan digital marketing mungkin di atas 5 tahun, itu bisa jadi work, bisa jadi bisa achieve. Tapi ketika kondisinya teman-teman baru mulai, agak susah. Harus bertahap, ya, harus bertahap dulu. Katakanlah per day untung satu, mungkin di tahun kedua, tahun ketiga teman-teman ketika persisten baru bisa achieve kayak gitu. Nah, itu manajemen ekspektasinya, ya, biar nanti nggak kepancing terus. Tuh. Mungkin yang mulai dari nol sekarang, hari ini ya, di awal 2025, mungkin 3 bulan hafal tuh fitur-fitur metanya, kemudian naik turun di 6 bulan pertama, maybe bisa merasakan untungnya akhir tahun atau di tahun kedua. Nah, mungkin kayak gitu ya polanya. Jadi manajemen ekspektasi aja. Bisa pakai PayPal Mas Haris untuk beli Etsy-nya atau Bank Jago juga bisa. Yang penting ada logo visanya Kak. Kalau buat e-book pakai ChatGPT hukumnya gimana Mas? Kayaknya nggak elok jika buat buku yang nggak. Iya, kalau aku ini terserah teman-teman ya.
ini cuma pendapatku pribadi. Akhirnya secara etika nggak oke. Karena kembali yang tadi ya, kita secara niat mau share ilmu, kemudian ada visi jangka panjangnya ya. Ketika toh teman-teman tetap melakukan itu, bisa jadi dengan headline tertentu nanti produk itu laku, tapi pasti nggak jangka panjang, sebulan atau 2 bulan, akhirnya customer first impression customer teman-teman akhirnya buruk ya, akhirnya ya udah nggak bisa jangka panjang. Makanya mending repot hari ini daripada banyak masalah di belakang. Kayak gitu. Itu untuk ini menurut pandanganku ya. Karena banyak sekarang produk digital itu produk-produk sampah ya, yang kemudian cuma bikin di ChatGPT, akhirnya kan general aja. Nah, yang akhirnya memberikan nyawa di produk digital itu kan ilmunya, kemudian pengalaman si pembuat, ya. Nanti pasti nyampe tuh vibrasinya, ya. Nah, ketika mau hit and run aja, ya nggak apa-apa. Nah, nanti resiko ditanggung sendiri. Tuh. Itu untuk pendapat saya, Mas Agung. Tapi jangan anti ChatGPT juga, ya. Nanti kita bisa gunain tuh ChatGPT untuk brainstorming ide, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi tetap secara etika dan secara adab, tetap nomor satu ya, teman-teman. Gitu. Teman saya bermasalah pas masarin produk kripto orang lain, langsung didoxing anak-anak kripto. Jadi kalau mau masarin produk orang lain, pastikan bahwa produk orang itu ya benar, Mas. Minimal kita coba dulu, ya. Minimal kita coba dulu, jangan sampai customer kita itu kecewa, ya. Jangan sampai customer kita itu kecewa karena kita itu jualan bukan ke algoritma, ke orang, ya, ke orang. Pastikan servisnya bagus. Tuh. Izin, bagi pemula menentukan harga jual produk digital bagaimana, Mas? Mulai aja dulu yang terendah ketika masih enaknya gini, Mas Sarijo. Kita bikin landing page yang sama nih. Nah, kita coba kasih harga ya yang berbeda dari mulai 49, 69, 79, 99 sampai termahal. Mana nanti yang dimakan tuh. Nah, itu mungkin cara yang paling valid ya, karena langsung dilempar ke market. Ada huruf-huruf atau angka-angka secara psikologi harga itu bisa kita mainin dengan embel-embel ekornya 5, sorry, 5, 9, atau 7, teman-teman. Contoh, harganya 100.000 kita bikin 99, yang ekornya memang angka 9, atau 87, 49. Nah, itu secara psikologi itu dianggap sebenarnya 100.000, tapi kita kasih apa 99 biar terkesannya nggak nyampe 100.000, lebih murah. Nah, secara psikologi harga seperti itu. Itu ya Mas Arijo. Kalau saya udah coba jual e-book di Oke Mas. Betul saya betul saya sering temu e-book sampah nggak ada ilmunya, cuma copy paste dari ChatGPT. Nah, bayangin teman-teman nanti ketika yang kena kita, kan kita ngomel-ngomel ya. Nah, ketika kita melakukan, nanti terus kita juga kena kan, ada hukum ini ya, sebab akibat ya. Nah, itu ya, lu jangan sampai ada produk yang bisa kita jalankan rame-rame Mas, kayak afiliasi gitu. eh Sementara belum, Mas Agung dari Riau ya. Semisal nanti ada, mungkin harus tak kaji dulu ya. Yang jelas ini biar secara basic dan fondasinya matang dulu. Nanti coba kita riset sendiri, kita buat. Itu ya, teman-teman. Oke, itu tadi tempatnya. Oke, kita lanjut ya. Nggak usah khawatir ketika kita melakukan dengan apa ya?
yang benar ya. Tenang aja nanti tetap ada rezekinya kok. Nggak, jangan khawatir, jangan khawatir. Jadi tetap produknya dan adabnya dijaga. Tenang aja. Ini ya, nanti bisa lewat ini yang bisa MRR atau PLR, atau bisa riset di sini ya kayak gitu. Ya teman-teman, kita lanjut lagi itu untuk risetnya. Sebenarnya bisa menggunakan ini sih, tapi ini mungkin teman-teman udah sering lihat nih. Enak banget nih kalau udah nemuin nanti, tapi sambil jalan aja. Mungkin sebagian peserta di sini pakai mazhab yang lain, ya. Entah nanti pakai talent mapping, Steven, apalagi ya banyak ya, baca bakat dan lain sebagainya. eh nggak apa-apa untuk checking apa sih kekuatan dalam diri kita, nggak apa-apa digunain aja untuk validasi. Tapi intinya akhirnya kan ini ya, apa yang kita jago, apa yang kita cinta, kemudian dunia butuh apa dan bisa nggak sih kita dibayar di situ? Karena nanti akhirnya produk digital kita kan ini ya, akhirnya kan kita nanti dicap expert di bidang ini sehingga orang-orang di dunia itu membutuhkan kita kan dan akhirnya kita bisa jadi profesional untuk dibayar di sini kan nah gitu nah ini bisa nanti jadi patokan kemudian step selanjutnya ketika udah nemuin nih baik kita ngajak orang baik kita eh, personal branding kita atau latar belakang pendidikan kita kita jadiin mikronis nih ya. Oh, aku expert di digital marketing. Nah, digital marketing itu banyak banget dan luas banget. Masih terlalu luas ketika kita jualin produk digital. How to menjadi digital marketing di 2025 itu masih terlalu besar. Market nggak suka. Spesifikin lagi. Karena banyak toh. Di situ ada CRM, kemudian Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads. Nah, pilih aja. Misal Google Ads, misal Meta Ads. Ya. Nah, di Meta Ads ini kecilin lagi, berikan apa? Katakanlah dropship, produk fisik, kita sharing terkait itu. Nah, ini yang akhirnya nanti kita bisa jual, ya. Atau contoh lain, oh, aku lulusan dari kesehatan nih. Nah, dari kesehatan kan banyak hal, bisa terkait makanan, gizi, olahraga nih, ya. Anak-anak banyak pilih, misal pilih anak, nih ya. Nah, dari anak ini kita bisa kecilin lagi, kayak auto bikin MPASI, diet, penambah nafsu makan, bagaimana ibu yang baru ngelahirin ASINya tetap lancar. Ini bisa kita gunain tuh. Kayak gini. Nah, alhasil yang spesifik ini mikronis ini, yang kemudian di Indonesia itu lebih diminati. Ini ya, lebih diminati nih. Ya, ini. Ya teman-teman. Nah, tugasnya ini biar nanti gampang, enak breakdownnya. Coba cari ekspertismu, kalau nggak ngajak orang, kalau nggak carilah. Ya, kemudian cari niche marketnya. Nah, nanti kita bahas tuh eh, gimana bikin produknya, kemudian gimana bikin perjanjiannya ketika kita nanti ngajak teman. Tuh, itu ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Banyak banget nih. Bagaimana menurut Mas Agung mengenai badal umroh? Apakah bisa dikomersialkan? Kalau ini ini Mas Haris, aku belum tahu hukumnya, tapi aku kemarin itu sering
sering ini jual ini. Biasanya biasanya ini Mas eh, satu paket dengan apa namanya travel umroh. Ada paket badal umrohnya. Biasanya eh, kita jual 2,5 sampai enggak. Kalau hari biasa non Ramadan itu aku jual 1,5. Kalau pas Ramadan ya kemarin tak jual 2,5 sampai 3 juta dengan biaya HPP katakanlah aku naik taksi dari eh, Mekah dan tempat ininya ya ihramnya pulang balik itu mungkin sekitar 500-an ribu sampai sejutaan lah ya 500-an ribu. Nah nanti bisa model kayak gitu. Mungkin sehari kuat satu atau dua. Kalau enggak kita bisa kerjasama sama mahasiswa di sana ya banyak kayak gitu. Nah kalau secara hukumnya aku belum ngaji secara mendalam Mas, tapi banyak teman-temanku yang travel umroh dan ustadz-ustadz travel umroh itu menjadikan ini jadi satu paket. Nah, akhirnya saya tanya di temanku ini, dia berpandangan ikut memperbolehkan kayak gitu, Mas. Nah, mungkin nanti ada pandangan lain, silahkan. Kayak gitu, Mas Haris. Ini sepengalamanku ya. Kalau jujur aku pernah ini. Itu silahkan ada lagi teman-teman. Silahkan ya. Ini alhamdulillah cukup banyak juga ya. 72 orang ya. Nih, ini aku review. Hari ini kita ngobrol apa aja. Lumayan padat, semoga tercerahkan ya. Semoga nambah insight. Nah, dari yang baru sampai dulu ya. Ini teman-teman itu sekarang ada di Ngaji Meta ya. Kemudian teman-teman bisa kunjungi ngajimeta.com. YouTube-nya juga alhamdulillah sekarang udah ada Ngaji Meta sama IG-nya juga ada Ngaji Meta. Nanti kita upload di situ untuk ininya ya, konten-konten. Insya Allah gratis. Kemudian ada dua program yang udah berjalan hari ini, ngaji Meta pada subuh setiap Sabtu. Hari ini ngaji produk digital, belajar digital produk hari Senin setiap jam 8. Sama coming soon, ini baru coming soon teman-teman. Ngaji Meta lanjutan. Ini juga banyak yang request yang teman-teman yang sudah join lama pengen upgrade yang lebih expert atau pengen eh, ke dunia profesional digital marketingnya. Insya Allah besok kita akan adain ya. Ini ya. Mulainya besok aku share aja. Tapi rencananya hari Rabu jam 3. Kemudian ini juga banyak, sekitar ada 300 sampai 500 orang yang ngechat, tapi aku belum bisa memfasilitasi satu-satu. Belajar privat meta ads one on one ya. Ini baru tak godok sama mungkin ada ngajak teman-temanku advertiser barangkali ada yang mau mengajar. Nah, nanti ditunggu aja semisal jadi. Tapi 3 ini jadi. Ini fix jadi ya. Tuh. Nih, terkait ngaji. Ini free semua. Nah, kalau yang ini karena aku ngajak orang, nanti mungkin ada ininya ya berbayar ya. Tapi cukup ini teman-teman udah oke sih, nggak harus privat. Itu. Nih, tak review lagi hari ini kita bahas adab. Nih, adab ya, adab seorang guru karena teman-teman nanti akan otomatis jual produk digital akan jadi guru dan punya murid banyak ya. Nanti bisa diperhatikan adab dan fundamentalnya. Kemudian pastikan punya visi dan why jangka panjang biar kuat ya menghadapi kerasnya beriklan ya.
kayak gitu. Kemudian potensi di pasar Indo cukup gede banget jenis produk digital yang sudah kita bahas. Kemudian pastikan bertahap, nggak bisa langsung nih bertahap, mental blocknya dihilangin. Sama kita riset market nih teman-teman. Kalau di market Indo itu biasanya seneng yang niche-niche market kayak gitu, bahkan micro market ya sesuai industrinya. Kemudian cari passionnya, bisa ngajak temen juga. Nah ini cara how to nentuin market, sama ada beberapa tempat nanti untuk riset ya, kayak gitu. Nah ini teman-teman, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Oh banyak nih. Oke Mas, oke siap. Ini lengkap sekali Mas, Alhamdulillah. Ngerti, ngalah-ngalahin versi berbayar. Ya, siap, mohon doanya aja. Mas, temanku punya usaha konsultan kelengkeng jasa pembuahan kelengkeng dan penjualan bibit. Ada masukan Mas? Wah, menarik ini Mas. Karena 2025 itu menurutku produk-produk yang berkaitan dengan bercocok tanam dan lain sebagainya lagi oke nih. Bisa dicoba aja Mas. Lempar judulnya dulu aja. Model PO nggak masalah. Makasih banyak. Sukses terus. Lanjut lagi nextnya berguna sekali. Oke Mas, ya. Oke, ini udah saya rekam, tenang aja, Mbak Sofi. Oke, gitu dulu ya, teman-teman. Eh ini sudah jam 9. Sedikit, tapi apa masuk semua dan semoga bermanfaat ya. Kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ini sudah saya rekam. Nanti aku upload ke linknya itu ngajimeta.com/materi ya, sesuai dengan yang tak share di grup. Itu kita akhiri dengan hamdalah untuk pertemuan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih terima Mas Agung. siap. Sampai ketemu Oke. di Senin depan, teman-teman, dan pastikan udah dapat ininya ya, ide produk dan lain sebagainya. Tuh. Oke, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.